Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Sama seperti biasa, berhubung Pak suami saya tuh lagi shift malam, jadi kali ini saya masak-masaknya itu di pagi hari. Tapi kali ini masaknya itu emang agak lumayan kesiangan, sekitar jam setengah 7. Nggak apa-apa walaupun masak-masaknya sekitar jam setengah 7, tapi ini masaknya itu bener-bener simple, sederhana banget, tapi rasanya itu Masya Allah nikmat banget. Nah, selesai masak-masak itu sekitar jam 7-an. Jadi masak-masak kali ini tuh cepet banget, cuman 30 menitan aja. Apalagi kalau nggak di video, mungkin sih kayaknya bener-bener cepet banget. Oke, lanjut. Nah, di sini satu lagi mau masak apa ya namanya, saya juga kurang tahu, tapi menu ini tuh beneran nikmat banget. Untuk tahunya tinggal diirisin tipis-tipis aja, terus tinggal dibalurin ke telurnya. Nah, habis itu tinggal digoreng sampai si tahunya itu matang ataupun berubah warna menjadi kecoklatan. Oke, lanjut. Nah, ini waktu lagi ngegoreng tahunya saya percepat aja biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Oke, untuk tahunya ini langsung saya balikin aja biar nanti itu nggak saling menempel, soalnya kalau kelamaan dikit itu biasanya saling nempel dan kalau dibalik itu agak lumayan susah. Nah, ujuk-ujuk untuk tahunya udah mateng, jadi langsung saya angkat terus saya tiriskan. BTW teman-teman jangan salfok, tadi sebelum saya ngegoreng tahu kan minyaknya itu kayak berwarna kekuningan gitu. Nah, itu tuh minyak bekas ngegoreng ayam, jadi warnanya kayak gitu. Nggak apa-apa saya pakai lagi, soalnya kan cuman dipakai baru satu kali. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk tahunya saya sisihkan terlebih dahulu ataupun lagi ditiriskan. Nah, untuk bumbunya di sini saya cuman pakai cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daun bawang dan juga bawang putih. Udah kayak gitu aja. Nah, untuk si cabai merah keritingnya saya ngirisinya itu bulat-bulat kayak gini, teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Jadi ngirisinya itu benar-benar tipis banget. Dan untuk bawang putih sama bawang merahnya itu saya geprek, jadi kayak yang benar-benar hancur banget gitulah. Nah, tapi kalau untuk daun bawangnya saya ngirisinya itu emang agak lumayan gede-gede, karena kadang saya pribadi itu agak kurang suka sama daun bawang. Tapi kalau misalkan masih bisa masuk, ya udah nggak saya pilihin tuh waktu lagi makan. Tapi kalau misalkan saya kok kurang suka banget sama baunya, biasanya itu bakal saya pilihin. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk bumbunya kan udah selesai semuanya tuh, saya irisin langsung aja saya goreng. Untuk bumbunya ini saya tumis-tumis sampai matang, pakai minyak sedikit aja bekas ngegoreng tahu tadi. Nah, habis itu kalau misalkan udah mateng, tinggal dimasukin aja nih bumbu yang tadi udah saya racik. Nah, untuk bumbunya di sini tuh ada sauri saus tiram, kecap manis, lada. Terus saya kasih tambahan apa tuh namanya kecap asin juga, garam, micin, kaldu ayam sama gula pasir. Udah kayak gitu aja. Untuk bumbunya tinggal diicip-icip aja kira-kira udah pas ataupun belum rasanya. Kalau misalkan belum pas ya udah tinggal ditambah-tambahin apa kondimen yang perlu ditambahin. Cile kondimen Bunda Alia kayak banget. Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali ngomong yang kayak-kayaan. Oke, kalau misalkan bumbunya udah pas, tinggal dimasukin aja tuh untuk tahu yang tadi udah digoreng. Terus tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Untuk ngaduk-ngaduknya nggak perlu lama-lama karena kan tahunya udah mateng. Jadi biar ini bumbunya itu agak meresap dikit aja gitu lah. Nah, kalau misalkan si kuahnya nggak ada, ya udah tinggal diangkat aja terus ditaruh di piring. Bener-bener simple banget kan ya menunya. Tapi ini tuh beneran enak banget. Pak suami saya juga suka banget sama menu yang kayak gini nih. Karena susah, jadi ini saya angkat aja untuk wajahnya, terus tinggal dibersihin aja untuk bumbu-bumbunya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk wajan legendarisnya saya cuci, terus saya pakai lagi buat masak. Untuk menu yang kedua, ini beneran simple banget. Masih ada punya sisaan kacang panjang di dalam kulkas, jadi langsung eksekusi aja. Nah, untuk kacang panjangnya kali ini tuh emang agak lumayan banyak banget, soalnya kan ini buat 2 kali makan. Entah makan malam ataupun makan siang gitulah, terserah Pak suami aja. Pokoknya ini tuh kayak buat 2 kali makan Pak suami dan juga saya. Terus untuk tambahannya ada toge, tapi nggak banyak-banyak, cuman sedikit. Nah, untuk bumbunya di sini simple banget, cuman pakai bawang merah dan juga bawang putih. Tapi saya tuh pengen banget nambahin bumbu ulek. Jadi kemarin waktu saya pulang kampung, saya kan ada makan masakan kakak ipar saya. Nah, waktu saya rasa kok ini rasanya itu beneran kayak nikmat banget. Alhasil saya nanya lah sama kakak ipar, kira-kira ini resepnya itu kayak gimana. Nah, kata kakak ipar saya, jadi bumbunya itu double, cuman bedanya itu yang satu diulek, yang satu tuh diirisin. Jadi untuk sekarang ini kalau misalkan saya masak tumis-tumisan, jadi untuk bumbunya itu saya doublein. Tapi yang bumbu ulek tuh saya pakainya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan untuk bumbu ulek
masaknya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Kali ini nggak saya kasih tambahan cabai-cabean, jadi biar nanti anak-anak tuh bisa makan. Dan adik Moren juga Masya Allah suka banget sama tumis kacang panjang. Nah, untuk si tumis kacang panjangnya ujuk-ujuk udah mateng karena tadi HP saya tuh panas, jadi mati mendadak. Bukan mati mendadak sih, jadi nggak bisa buat ngerekam gitu kalau misalkan HP-nya panas. Untuk bumbu tambahannya juga sama lah kayak tadi, saya pakai saus tiram, lada, garam, gula, micin, sama masako ayam. Udah kayak gitu aja. Nah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget untuk dapur kondisinya udah rapi lagi. Jadi kalau saya tuh lagi masak-masak, pasti dapur tuh selalu sambil saya beresin. Jadi biar nanti pas saya selesai masak-masak, dapur juga udah rapi lagi. Untuk adik Moren jangan salfok dari tadi tuh di atas meja dapur, karena adik Moren tuh bangunnya pagi, jadi agak lumayan riwil gitu pas bundanya masak. Pokoknya kalau ada Moren tuh ada di atas dapur, biasanya ya mainan air, ya mainan bumbu-bumbu, ataupun mainan yang lain-lainnya. Pokoknya sesenengnya adik Moren aja. Yang penting bagi saya pribadi, adik Moren tuh nggak nangis. Jadi kalau adik Moren nggak nangis, saya kan bisa fokus masak-masak. Tapi kalau misalkan adik Moren udah nangis, waduh beneran Masya Allah, rasanya itu kayak udah rungsing banget. Dan BTW teman-teman jangan salfok ya, kalau dari kemarin-kemarin saya masak-masaknya itu pakai wajan legendaris terus. Jadi saya ngerasanya kalau misalkan masak yang simple-simple tuh kayak sederhana banget lah ya, saya ngerasanya itu kayak bener-bener enak banget pakai wajan legendaris. Jadi saya ngerasanya itu bener-bener sedep gitu loh masakan saya. Makanya dari kemarin-kemarin saya pakainya wajan legendaris ya, karena saya ngerasanya itu bener-bener nikmat banget masakan saya pakai wajan legendaris. Padahal kan punya lah ya wajan yang lumayan estetik, lumayan banyak banget. Tapi entah kenapa kalau misalkan saya masih nyamannya pakai wajan legendaris, ya udah saya pakainya itu dulu sampai saya tuh bosan. Kalau misalkan saya udah bosan, biasanya saya sesekali pakainya itu wajan yang bagus-bagus. Kalau pakai wajan yang bagus-bagus tuh kadang emang harus bener-bener dihati-hati banget. Jadi biar wajannya tuh nggak cepet yang lupas di bagian dalamnya ataupun nggak cepet menghitam di bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan pakai wajan yang bagus-bagus itu kan harus sabar. Makanya kadang saya tuh pakainya wajan legendaris. Karena kan pakai wajan legendaris nggak apa-apa lah ya, mau pakai api yang gede ataupun kecil itu terserahnya saya. Nah, kadang kalau misalkan masaknya itu lagi diburu-buru, ya biasanya saya pakainya api yang bener-bener gede banget. Makanya sampai sekarang saya tuh masih sering banget pakai wajan legendaris karena alasan saya ada di situ. Saya sering banget masaknya itu buru-buru. Oke, lanjut. Nah, selesai apa tuh namanya masak-masak kan jam 7 pagi. Habis itu saya langsung nenin adik Moren terlebih dahulu karena adik Moren tuh udah rewel. Kalau rumah posisinya alhamdulillah udah rapi, udah saya beresin terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi. Alhamdulillah banget selesai masak-masak. Di sini saya tuh lagi mau nyetrika. Nah, untuk nyetrikanya ini tuh video kemarin yang udah saya jelasin saya tuh ngapain aja. Nah, lumayan banyak banget sih teman-teman yang nanya sama saya tuh kayak gini, Bunda Alia gimana sih tipsnya biar kita itu kayak yang sehat terus semangat terus buat ngerjain kerjaan rumah. Kalau saya pribadi nih beneran saya nggak bohong, saya tuh nggak minum vitamin apapun. Nah, kalau saya pribadi mudah-mudahan sih sehat terus ya, amin. Jadi kalau saya biasanya itu emang bener-bener menghati-hati banget. Kalau misalkan makan ya udah sehari 3 kali. Tapi kalau misalkan kok lagi nggak pengen, ya udah tetap makan. Tapi makannya itu porsi yang bener-bener sedikit. Terus yang paling penting teman-teman kan pasti setiap hari itu banyak banget ya aktivitasnya. Teman-teman tuh harus banget minum air putih. Kalau saya biasanya minum air putih tuh minimal 2 liter, tapi itu minimal ya. Insya Allah sih mudah-mudahan bisa sampai 3 liter. Pokoknya saya tuh pengen yang bener-bener banyak banget minumnya. Nah, kalau saya minum air putihnya itu banyak, insya Allah tuh kayak yang nyaman banget, enak banget di tubuh gitu loh. Jadi nggak gampang radang tenggorokan, terus juga insya Allah nggak radang pilek ataupun ya insya Allah kekebalan tubuh kita tuh kuat. Nah, setiap hari saya juga ngebatasin banget buat minum yang manis-manisan. Kalau misalkan nih saya udah beli es teh yang harganya 3.000 ataupun 5.000, ya udah cukup segitu aja seharinya. Terus dilanjutin lagi minum air putih sampai yang benar-benar banyak banget. Nggak apa-apa walaupun bolak-balik kamar mandi, yang penting kan insya Allah mudah-mudahan kita tuh sehat. Apalagi kan saya bangunnya itu pagi, untuk tidurnya itu biasanya sekitar jam 10 malam nih mentok. Pokoknya saya tuh harus banget istirahat sekitar 6-7 jaman. Nah, kadang saya tuh ngitung, pokoknya saya tuh nggak boleh tidur kemalaman. Terus kalau untuk masalah makan seblak dan yang lain-lain, saya beneran jarang banget makan yang kayak gitu, kecuali lagi pengen aja, karena emang kurang suka aja sih sama seblak-seblakan dan yang lain-lainnya. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.